Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan bangunan pabrik alat pembersih debu di Kabupaten Bandung. Dua pemuda di Kabupaten Tasikmalaya mencuri komputer serta sejumlah inventaris milik SMK Negeri Sukaresik. Akibatnya sekolah merugi ratusan juta rupiah. Atasi persoalan sampah, pemerintah daerah Cimahi terapkan operasi tangkap tangan untuk warganya yang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Bagi warga Cimahi, jangan coba-coba membuang sampah meskipun ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Pasalnya Pemda Cimahi menerapkan operasi tangkap tangan bagi yang membuang sampah ke TPS tidak sesuai jadwalnya. Mereka yang melanggar dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000. Ini adalah operasi tangkap tangan warga yang membuang sampah ke tempat pembuangan sementara di beberapa titik di Cimahi. Warga yang kepergok membuang sampah di luar jadwal akan disanksi. Kebijakan ini diambil setelah TPA Sarimukti terbakar pada pertengahan September lalu. Meski sudah berjalan, ternyata kebijakan ini tak banyak yang tahu. Mayoritas warga tidak mengetahui jadwal pembuangan sampah yang dibuat petugas. Bahkan ada yang tidak jadi membuang sampah tetapi tetap ditilang petugas. Arahan dari Ibu Pos suruh buang sampahnya ke TPS Pasar Atas kan, terdapat di situ. Nah, saya buang di situ, tiba-tiba ada razia, aku buang sama di situ. Nah, saya ditahan KTP di sidang. Oh, tapi itu buangnya di TPS. Di TPS, bukan di. Tapi alasannya kenapa katanya ditahan? Karena kan sekarang kan pembuangan sampah juga lagi dijadwalin karena kan dari tempat pembuangan sampah yang besar itu kan lagi tutup juga, jadi untuk pembuangan sampah. Denda berapa teh? Masalah sampah. Bapak kenapa sampahnya? Saya nggak tahu jadwal pembuangannya. Nah, jadi saya pikir kan saya buang ke TPS, nah, tempat terakhir. Ternyata langsung didatengin sama petugas. Nggak boleh katanya. Terus Nah, udah saya itu? kan nggak tahu ya. Ya udah. Tadi padahal saya belum buang itu sampahnya, masih di motor. Jadi botol. Saya bilang saya nggak jadi buang ini, tetap aja kena. Kena. Denda berapa Pak? 51. 51 apa? 51.000. Selama kebijakan berlangsung, catatan pelanggarannya tidak sedikit. Tak jarang warga kucing-kucingan saat membuang sampah ke TPS dengan menunggu kelengahan petugas. Penerapan tilang buang sampah di TPS ini untuk memberi efek jera agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan ke TPS. Bukan besaran denda yang kita prioritaskan, namun lebih kepada efek jera. Jadi harapannya masyarakat yang sekarang dipanggil untuk mengikuti sidang tipiring karena pelanggarannya diharapkan tidak lagi membuang sampah sembarangan, apalagi membawa sampah keluar rumah ke tempat fasilitas umum atau ke tempat pembuangan sampah di luar jadwal pembuangan. Bagi para pelanggar harus menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Mereka yang terjaring OTT dijerat aturan Perda Kota Cimahi nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan harus membayar denda bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp200.000. Sidang ini digelar 2 kali dalam sepekan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Peringati Hari Sungai Sedunia, warga Cilebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor membersihkan sampah di Sungai Ciliwung. Lebih dari 1 ton sampah yang berhasil diangkat dari sungai oleh warga. Minggu pagi sekitar 100 orang warga perumahan Bumi Pertiwi 2 Cilebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor turun langsung ke Sungai Ciliwung yang berada tepat di samping kompleks perumahan tempat mereka tinggal. Dengan peralatan seadanya, warga mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa memunguti satu persatu sampah yang mereka temukan di sungai.
Sampah yang mereka ambil kemudian dikumpulkan ke dalam plastik. Bersih-bersih Sungai Ciliwung ini dilakukan warga untuk memperingati Hari Sungai Sedunia setiap tanggal 23 September dan keprihatinan terhadap perilaku sebagian warga sepanjang Sungai Ciliwung yang masih saja membuang sampah ke sungai. Rangka memperingati Hari Sungai Dunia. Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan sampah di sekitar Sungai Ciliwung, utamanya sampah plastik. Ini berapa orang ini kira-kira? Kita melibatkan kurang lebih 100 warga dan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup untuk peralatan. Harapan kami selanjutnya warga meningkatkan kesadaran terkait dengan lingkungan sehingga tidak membuang sampah ke sungai ya, karena ini kemungkinan sampahnya datang dari mana saja gitu, dari lingkungan-lingkungan di daerah hulu, dan kita berharap semakin berkurang sampah plastik yang ada di sini. Sampah yang terkumpul dari kegiatan ini mencapai sekitar 1,3 ton yang akan dikelola oleh bank sampah yang juga dikelola oleh warga. Acara bersih-bersih sungai yang dimotori oleh remaja Karang Taruna ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran air dan mencegah sumbatan sampah di sungai yang bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Guna mencegah penyebaran virus rabies pada hewan peliharaan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) melakukan penyuntikan vaksin rabies pada hewan peliharaan milik masyarakat. Hewan-hewan peliharaan warga ini mengikuti vaksinasi rabies gratis di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Ada 100 hewan peliharaan yang divaksin dalam rangka menyambut Hari Rabies Sedunia. Mayoritas peserta vaksin rabies adalah kucing, tapi ada juga loh yang membawa musang dan kera untuk dapat suntikan rabies. Memperingati Hari Rabies Sedunia tahun 2023. Hewan apa saja Pak yang untuk rabies ini? Kita fokus ke hewan penular rabies, diantaranya adalah anjing, kemudian kucing, juga kera, dan juga seperti binatang pengerat lainnya seperti musang. Kita fokus ke hewan penular rabies. Vaksinasi rabies gratis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Tasikmalaya disambut baik warga pemilik hewan peliharaan. Bagaimana tidak, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk vaksin. Bahkan ada fasilitas konsultasi dari dokter hewan secara cuma-cuma. Kalau selagi ada kesempatan terus dikasih juga dimanfaatin aja. Memang biar apa teh kucingnya? Pengen sehat, tahan biar tidak sakit. Itu kali karena nggak mungkin kita perhatiin setiap waktu. Jadi pengen ada pencegahan. Selain menyambut Hari Rabies Sedunia, adanya vaksin gratis ini sebagai upaya pencegahan virus rabies pada hewan peliharaan dan menekan angka penularan rabies pada manusia. Kegiatan vaksin gratis ini juga diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di beberapa kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Pager Ageng dan Cibalong. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan jalan cor beton di Desa Kadupandak, Ciamis nyaris rampung. Salah satu program TNI Manunggal membangun desa itu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi warga. Pembangunan jalan kampung di Desa Kadupandak, Ciamis sudah mendekati tahap akhir. Pembangunan jalan dengan metode cor beton ini adalah salah satu program TNI Manunggal membangun desa dari Kodim 0613 Ciamis. Bantuan pembangunan jalan adalah cara membantu warga yang kesulitan mendapatkan akses jalan yang baik. Dengan begitu bisa meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Secara fisik seperti kita lihat seperti ini ya, jalan, kemudian rabat beton, kemudian juga ada penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya non-fisik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa. Seperti jalan misalnya sudah jelas itu akan menghubungkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian sehingga mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Dalam 30 hari, TMMD telah membangun rabat beton dan mengaspal jalan sepanjang 750 meter, pembangunan sumur bor dan MCK, gerakan tabur benih ikan, hingga pembangunan 5 unit rumah tidak layak huni. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.